Gampangi ya. Kalau saya boleh nunjuk nih ya untuk case ini, bagi saya presiden tetap harus tanggung jawab. Bagi saya. Untuk kasus? Untuk soal desain demokrasi yang kita inginkan gitu. Pengen bikin demokrasi kita kayak apa nih? Tadi Mas Fidian ngomong soal kualitas demokrasi gitu. Jadi di situ. Tapi balik lagi. Jadi kalau dari saya pengen ngambil 3 variabel ya. Pertama dari Perludem kan yang mengajukan gugatan ini. Mereka tuh udah ngajuin dari 2013, 2020 dan 2023 sekarang. 24 sekarang. Dan kebetulan dulu saya part of ketua BEM juga Bang di Unpad. Dan dulu kita ikut mendorong juga sebetulnya penghapusan parliamentary threshold dan presidential threshold. Jadi itu 2 hal yang kita dorong. Nah, jadi yang pertama adalah soal kemudian timingnya itu sebetulnya tepat. Dan cuman di sini sebetulnya saya pengen ngeliat ada inkonsistensi dari MK sebetulnya. Kenapa giliran batas usia tadi diajukannya sekarang? Karena kita pernah punya beberapa putusan MK yang kemudian diajukannya juga di pemilu berikutnya gitu. Misalnya di putusan MK soal pemilu serentak itu dilakukan di pemilu berikutnya lagi. Terus batas usia ini kan ada kemudian putusan barunya tentang open legal policy. Itu juga diputuskan di pemilu berikutnya. Begitupun yang sekarang soal parliamentary threshold. Nah, akhirnya kan sebetulnya ini menjadi validasi gitu. Kalau kemarin bicara soal batasan usia itu ya karpet merah untuk Gibran gitu. Jadi ya putusan ini jadi validasi lah gitu kan. Dan yang ketiga, variabel yang menarik juga adalah jadi ini tuh kenapa kemudian tadi Bang Faldo ada statement benernya ada lagi nih. 4%. Banyak benernya tuh, Bro. Kecuali yang bagian PSI gak operasi itu salah itu. Itu. Jadi bagian apa namanya 4%. Ini mantan BEM kalau udah. Dulu 2,5%, 3%, 4%. Dia nggak pernah punya formula Bang. Kenapa angkanya segitu? Niatnya kan kalau dari MK adalah bagaimana bicara soal penyederhanaan partai politik. Tapi sebetulnya yang jadi sederhana adalah partai politik yang masuk DPR. Tapi parpol kan justru sering bertambah. Tambahlah Gelora, tambahlah apalah. Yang jadi berkurang cuma parpol di DPR. Dari 13 jadi 9 sekarang gitu kan. Tapi nggak partai apa namanya kemudian penyederhanaan partai tidak terjadi. Nah ya bagi saya dampak diskusi teknis tadi kalau kata Bang Faldo adalah kegagalan partai politik untuk menawarkan pendidikan politik yang berkualitas kepada publik sebetulnya. Makanya di dalam putusan MK yang baru ini dia intensinya di dalam poin-poin penjelasannya sebetulnya mengarah ke tolong diturunkan DPR gitu. Lu yang ngatur tapi tolong diturunin. Memang nggak di salahnya adalah nggak di guide sama MK. Nggak di guide yang ideal. Kan kalau Perludem tuh pengen 1%. Dia ngajuin 1%, tapi MK tuh nggak nerima bagian itunya. Itu udah biar DPR yang garap gitu. Sedangkan DPR sendiri kan sekarang udah ada statement dari beberapa parpol ya, pengen 7,5%, yang gede pengennya 7,5%, yang kecil pengen 2,5%. Ya bener juga ini orang ngomong berdasarkan akhirnya partai politik terkesan ngomong ya berdasarkan kepentingan. Ya wajar juga sih namanya partai politik. Cuman kan akhirnya tidak pernah menyambut sendiri maksud publik nih. Menurut Firdian arahnya nanti ketika pembuat undang-undang ini berkolaborasi akan kemana arahnya? Karena tadi nggak ada guide yang angka. Ya, nah dari MK. Tadi ya, walaupun nggak ada guide angka Bang, tapi kan ada guide soal poin-poinnya. Misalnya bagaimana nanti pilihan persenan angkanya mau itu 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 20. Itu pertama perlu kemudian memperkuat sistem presidensial, perlu ada penyederhanaan parpol, dan ketiga perlu menaikkan kualitas kaderisasi partai politik gitu. Makanya sebenarnya ada guide bagian itunya. Cuman kalau saya sih skeptis. Karena toh dulu Omnibus Law Cipta Kerja juga ada guide-nya. Kan diputuskan sama MK inkonstitusional. Tapi toh DPR pemerintah tetap ngerjain juga. Padahal udah dibilangnya inkonstitusional. Jadi sebetulnya apalagi ini gitu. Jadi sebetulnya ini jadi semacam apa ya? Satu hal yang hopeless sih Bang. Kalau kita sebagai masyarakat sipil sebetulnya ngeliatnya hopeless. Karena pernah punya beberapa jejak bahwa kemudian ada aturan yang dianggap inkonstitusional, disuruh direvisi, tapi toh nggak dilaksanain. Pun ini juga sama. Jadi kayaknya nggak ada yang, kalau saya sih skeptisnya pengen bilang nggak usah berharap sih. Ini berarti ansor lagi dong, angin sorga lagi nih, putusan MK ini. Angin sorga juga Bang. Dan ya apalagi gini juga sih Bang, partai politik yang akhirnya sekarang berteriak untuk kemudian hilangin aja nih Bang batasnya atau turunin lagi aja, itu yang kebetulan masih di luar atau belum mencapai 4% nih sampai deadline tanggal 20. P3 misalnya minta 2,5% gitu. Bahkan minta dilakukan sekarang. PSI juga sama. Minta dilakukannya sekarang gitu. Jadi
kalau misalnya kita ngelihat tadi adalah mereka bicara atas dasar apa, yang nggak lebih atas dasar siapa yang di luar, siapa yang di dalam. Dan kalau mau bicara siapa kemudian policy makernya, ya kan mereka orang yang di dalam. Jadi sebetulnya ini angin sorga aja Bang kalau kita Angin ngelihat. sorga aja. Oke. Tadi Firdian juga menyinggung soal putusan MK batas usia cawapres dengan yang pileg ini berbeda ya. Apakah itu pengaruh juga ketua MK-nya berbeda? Pengaruh lah Bang, jelas pengaruh. Dan ini kan sebetulnya menjadi satu tamparan harusnya buat teman-teman 02 ya, yang kemudian masih mengelak. 02-nya ke sana dong. Banyak kan Bang 02 yang masih mengelak kalau misalnya Gibran ini adalah hasil Sini banyak produk 02 nih. nepotisme, produk Uncle Usman. 02 itu kalau di Depok rute mana? Rotenya Pasar Minggu Depok. Iya, warna coklat ya. Jadi sebetulnya ngaruh banget Bang. Makanya ya satu sisi ada kemudian, dan gini, MK kemudian memilih memutuskan putusannya berlaku di pemilu berikutnya, ini keputusan yang tepat karena menghindarkan dari anasir partisan gitu. Jadi tapi dipertanyakan aja kenapa kemarin yang kemarin sekarang, karena kalau ngomongin soal pemilu sudah mulai ya, yang kemarin juga sebenarnya sudah mulai pemilunya, bahkan kan ketua KPU juga kemudian dianggap melakukan pelanggaran etik karena belum mengubah PKPU-nya tapi udah menerima Gibran ya gitu kan. Makanya sebetulnya kalau kemarin sebenarnya balik lagi membaca putusan MK soal ambang batas PT ini, juga kita bisa kemudian melihat putusan MK sebelumnya yang misal soal batasan usia, bahwa memang ternyata putusan MK itu sungguh-sungguh bentuk dari red carpet, nepotisme gitu, dan bentuk dari ya konflik of interest dari Anwar Usman. Udah Pangi, ansor katanya angin sorga nih putusan MK ini soal ambang batas parlemen. Ya itu tadi memang ini kan namanya hidup ini kan hanya persoalan kain sarung aja nih. Sedap. Sarung itu bolak-balik begitu-gitu aja kan. Iya, Putar betul. di situ-situ aja. Jadi Iya, maksudnya iya. dan itu mencari persamaan kepentingan. Boleh kata Valdo tadi kan yang partai di dalam berarti persamaan kepentingan nggak ketemu ini untuk diturunkan gitu. Tapi ya partai yang di luar ya persamaan kepentingannya ada. Kalau bisa turun diturun lagi supaya bisa masuk. Begitu kita masuk yang apa angkat lagi, naikin lagi kan. Jadi artinya persamaan kepentingan di politisi yang bahas undang-undang siapa? Kan sekarang yang ada di DPR. Ya. Bukan PSI yang bahas. Nah, persamaan kepentingannya PSI nggak ada di situ. Itu persoalannya Golora atau partai-partai Tapi kan nanti umat. PSI ada di pemerintahan berikutnya. Ya syukur-syukur kalau iya kan. Tapi kan kita nggak tahu nih iya atau enggak. Iya bisa tidak kan gitu. Jadi ini yang menjadi yang bahasnya adalah partai parlemen. Yang menurut saya kecenderungannya kok trennya menurut saya rasa-rasanya bukan diturunkan. Jadi ini bola panas, ini bola liar, buka kotak Pandora, apalagi rambu-rambunya nggak jelas dari MK, dirubah saja. Dirubah bisa batas atas, bisa batas bawah. Bisa makin naik lagi dari 4 jadi 7 kan gitu. Bisa lagi turun dari 4 jadi 2 atau 1 atau bahkan tidak ada sama sekali ambang batas parlemennya. Tapi semangatnya sebetulnya adalah semangat bagaimana starting pointnya, bagaimana suara rakyat tidak terbuang 16 juta tadi, itu semangat itu penting dipertimbangkan di DPR gitu. Bagaimana semua konversi suara itu jadi kursi. Yang kedua adalah semangat misalnya, kan 3 problem hari ini, ambang batas parlemen threshold 4%, ambang batas presidensial 20%, pemilu serentak. Sekarang pemilu serentak, coba tanya asbabun nuzulnya. Apa kepentingan pemilu serentak ini? Pertama dulu katanya perlu untuk menghemat biaya pemilu supaya efisien. Ternyata dihitung 2014, 2019 lebih banyak dana sekarang. Di mana penghematannya gitu loh judulnya. Lagu lamanya, kaset usangnya penghematan. Tapi ternyata boros juga. Yang kedua supaya partisipasi tinggi, ya kan? Tapi ternyata mau pemilu serentak jangan-jangan partisipasi sama. Yang ketiga adalah kenapa dibuat serentak? Oh, mudaratnya besar sekali. Orang semuanya bicara pilpres. Pileg nggak dibahas sama orang. Lampunya pilpres terlalu terang. Lampunya pileg redup lampu mobilnya. Karena orang semua bicara tentang calon presiden. Pileg nggak dibahas orang. Ini adalah konsekuensi mudarat dari pemilu serentak. Yang kedua adalah KPPS banyak meninggal. Menghitungnya dari pagi sampai ke pagi lagi. Bahkan ada yang 2 hari ngitung. Syukur-syukur kemarin bersyukur sudah satu TPS sudah dibatasi 300 pemilih. Sebelumnya sampai 450 kan. Makanya banyak meninggal itu. Menghitungnya nggak tertib. Yang biasanya menghitungnya presiden dulu dihitung. Ternyata di daerah SOP nggak dijalankan. Yang dihitung DPRD provinsi kabupaten kota dulu karena ada elect strongman itu. Akhirnya presiden dihitung jam 3 pagi. Kalau dulu itu pilpres itu terkontrol, pileg juga terkontrol, tidak ada manipulasi kecurangan. Nah, sekarang diserentakkan. Nah itu kan mudaratnya banyak sekali yang harus dipertimbangkan kan.
belum kemudian apa biayanya dan seterusnya, kemudian pengawasan kontrolnya saksi. Nah, termasuk ambang batas ambang batas presiden threshold 4% tadi. Itu kan mudaratnya juga ada. Mudaratnya kan adalah tadi suara terbuang, kemudian banyak yang tidak jadi kursi. Apalagi mudarat yang perlu kita pelajari dari ambang batas 4% ini, semangatnya juga muncul angka 4% ini juga nggak ada usul fikihnya apa ya? Asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya nggak ada gitu. Tiba-tiba muncul angka 4% ini apa? Lebih islami kita nih ternyata. Iya. Apa yang menjadi angka itu muncul gitu? Ini 4%. PSI garis kanan. Yang moderatnya, yang pluralisnya beda. Ini yang agak moderat ke kanan. Dah, tapi apa pertemuan kepentingan antara partai yang di dalam dengan yang di luar kalau kita bicara soal ambang batas Nah ini? itu yang saya nggak ketemu titik persamaan kepentingannya soal seleranya. Karena kalau misalnya mau dinaikkan, itu ada kepentingannya di DPR hari ini, partai yang ada di parlemen. Tapi untuk diturunkan, setahu saya hanya mungkin P3 yang mau semangat tinggal satu-satunya, karena dia yang sekarat. Antara batas atas batas bawah masih agak was-was kan. Yang partai yang lebihnya kan masih 6%. Jadi mereka happy-happy aja mau 4-5%. PSI gitu. berapa persen? Ya PSI kan kalau kita nggak lolos. Voxpol paling tinggi lah. Voxpol berapa? Iya kalau di angka kita 2,9. 3,91 kalau di Voxpol. Ya kalau dinaikkan angka batas margin of error 1%-nya 3,9. 3,9 itu kan juga nggak lolos. Nggak lolos ya. Iya. Dan itu mencari angka 1% tadi dari 2,9 jadi 3,9 itu kan 1,2 juta suara. Nggak tahu bagaimana cara Paldo rekapitulasi mencari angka sebesar itu. Nah ini soal lolos nggak lolos ya Bro Valdo. Ini kan Bro Valdo sebenarnya salah satu potensi politisi muda juga yang lolos ke Senayan. Tapi ternyata Bro Valdo ini kalau melihat potensi partainya sih suaranya banyak ya Bro Valdo ya. 56.000 loh. Mengalahkan kandidat-kandidat. Saya di atas Pak Menteri Dito Aryo Tejo dan Pak Ahmad Ali. Alhamdulillah. Di Dapil Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Iya. Tapi kalau misalnya peluang lolosnya tipis, kira-kira gimana nih potensi caleg-caleg muda untuk mengisi parlemen? Pak Pangi atau saya? Oh, ke Bro Valdo dulu dong. Sebagai pelaku ini. Iya, kalau saya sih simpel aja Bang. Kita mau ngelihat tadi ya, mungkin kalau soal desain demokrasi, bisa nggak nih yang di luar sama di dalam nih bicara gitu. Bisa nggak kita memikirkan secara serius. Tapi kan di Republik ini jarang itu terjadi. Pada akhirnya ini soal angka, ini soal numbers, ini soal technical gitu. Karena nggak pernah ada pikiran soal demokrasi seperti apa. Tapi ya Bang Pangi ya, kalau saya boleh nunjuk nih ya untuk case ini, bagi saya presiden tetap harus tanggung jawab. Bagi saya. Untuk kasus? Untuk soal desain demokrasi yang kita inginkan gitu. Pengen bikin demokrasi kita kayak apa nih? Tadi Mas Fidian ngomong soal kualitas demokrasi gitu. Jadi di situ. Tapi balik lagi ya soal presidennya sekarang ya? Iya. Sekarang, besok dan seterusnya gitu. Harus gitu. Saya punya keresahan itu. Karena kenapa? Karena saya bertarung di tempat yang saya tidak pahami aturan mainnya. Dan dalam tanda kutip busuk sekali. Dan saya harus menerima kebusukan itu gitu. Kalau kata teman saya Panji, politisi itu kayak masuk septic tank gitu. Pasti kecipratan lah. Ini yang busuk pilpres dan pileg atau bagaimana? So, I mean like politisi yang tarung gitu. Karena ini gimana caranya gitu. Kita tahu ada serangan fajar, kita tahu ada pengerahan struktur, kita tahu ada banyak dilakukan oleh caleg-caleg muda juga? Ya bisa ditanya masing-masing ya. Tapi itu ada kok. Ya, dan kita kadang-kadang menutup mata soal itu. Tapi ya saya termasuk orang yang tidak pengen menangisi hal itu. Ya udah selalu menang aja gitu. Tapi lagi-lagi ya, saya termasuk orang yang meyakini Bang bahwa mau muda mau tua sama aja. Kalau Bro Valdo apa sih harapannya kalau tembus ke Senayan, apa yang pertama kali ingin dirubah di parlemen? Saya masuk komisi 2 lah pasti. Ya apa yang ingin pertama saya pengen financial fair play di pemilu. Jadi nggak ada tuh orang yang bisa pakai 15M lawan 3M, nggak boleh. Pasti kalah nih yang 3M nih. Diratain. Lebih dari budget maksimal diskualifikasi. Jadi menurut saya dari semua persoalan-persoalan yang saya lihat, karena budget spending di politik ini terlalu besar. Jadi kalau saya itu, pokoknya financial fair play dulu. Habis itu baru kita ngomong demokrasi. Habis itu kita baru ngomong partai, kita ngomong struktur demokrasi. Tapi tergantung kebutuhan partai juga. Kalau partai tiba-tiba nyuruh saya ke komisi 7, saya bisa apa gitu kan. Ya kan kadang-kadang di politik begitu. Karena kayak nih hak angket nih kan, banyak cincong semuanya tiba-tiba nunggu arahan pimpinan gitu. Wah, tapi saya benar-benar pengen tuh kalau hak angket pileg dibuka. Pengen banget. Saya pengen tahu gitu. Pileg doang?
Ya pileg pilpres apapun buka aja. Terutama pileg kalau saya ya. Iya, Itu iya.